انفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والكرم وأمنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج kapan wajahnya dah? Begini dari bawah dari atas 14 dari bawah. Oh iya, Fawidatun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imamul Mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mufawwidatan, bukan tun, mufawwidatan. Si ma'tun ke atas tuh. Wa summiyatil mar'atu di atas mufawwadatan. Tuh yang di bawah wa mufawwidatan. Ada mufawwadah, ada mufawwidah. Kemarin mufawwadah lewat tuh ya. Perempuan yang begitu modelnya disebut sebagai perempuan yang mufawwidah. Kenapa demikian? Litafwidi amri bud'iha wa huwa al-aqdu alaihi bila mahrin ilal waliyyi. Karena ini perempuan menyerahkan urusan maaf kemaluannya, yaitu akad dari itu perempuan pada pernikahannya tanpa mahar kepada seorang wali, maka disebut sebagai mufawwidah namanya. Tuh yang kemarin ya, ada perempuan yang bilang kepada walinya, nikahi aku tanpa apa? Tanpa mahar. Tuh perempuan yang seperti itu disebut sebagai perempuan mufawwidah. Kenapa demikian? Karena ini perempuan menyerahkan urusan maaf kemaluannya untuk dinikahi kepada laki-laki tanpa mahar kepada walinya. Makanya mufawwidah namanya. Ini istilah ini mesti kita mengerti. Ada kemarin ada mufawwadah, ada sekarang mufawwidah. Jadi masing-masing pada bidang ilmu itu ada istilahnya masing-masing. Ini mufawwadah, mufawwidah. Kemarin farad tuh ya. Farad pada pernikahan baru saya jelaskan farad. Lakin la yuqalu tafwidun bimujarradi qawliha. Tetapi tidak disebut sebagai tafwid penyerahan semata-mata ucapan ini perempuan. Kalau baru ngucapin doang belum tafwid namanya. Illa kecuali idza zawwajahal waliyyu ma'a nafyil mahri matalan. Kalau seandainya sudah walinya menikahi ini perempuan tanpa mahar contohnya. Jadi kalau baru ngomong doang belum ada. Belum tafwid. Kalau sudah walinya nikahin kepada laki-laki ini perempuan tanpa apa? Tanpa mahar baru disebut sebagai tafwid. Perempuan itu disebut sebagai mufawwidah. Kasih ya. Jadi seorang perempuan bilang kepada walinya, nikahi aku tanpa mahar. Belum dinikahi, belum tafwid. Sudah dinikahi baru disebut sebagai tafwid. Ini perempuan disebut sebagai mufawwidah namanya. Wa hadza tafwidul hurrati. Inilah yang disebut sebagai tafwid. Tafwid dari perempuan yang merdeka. Segini doang neranginnya, panjang lebarnya. Paham insyaallah ya, paham ya. Iya nggak paham apa beda udah. Yang penting kita terangin ya. Jadi ada mufawwadah, ada mufawwidah. Juga ada tetangga insyaallah. Ada yang bingung pengen cepat-cepat terangin bab munakahat karena takut nanti diterangin banyak tapi nggak apa, nggak paham. Yang penting dikit, paling penting apa? Paham itu. Dikit tapi yang paling penting paham jelasinnya. Karena kadang-kadang apalagi udah masuk hal ini nih bab munakahat sampai wali-wali segala macam tuh kadang-kadang suka nggak paham.
Apalagi masuk bab perceraian, kadang-kadang nggak paham juga sama. Ya kalau ulang-ulang, wajib ulang-ulang bab pernikahan itu. Jadi ada tafwid ya, ada tafwid. Tadi perempuannya disebut sebagai mufawwidah ya. Tafwid perempuan tadi tidak disebut sebagai tafwid bila cuma ngomong doang. Kata ini perempuan, nikahi aku tanpa apa? Tanpa mahar. Itu belum apa tuh? Tafwid. Pas si walinya nikahin tanpa mahar, barulah disebut sebagai tafwid. Perempuan itu dinamakan mufawwidah. Sampai rumah kita lupa lagi nih gini. Lihat bini, lihat anak, udah lupa. Apa tafwid tadi ngaji jaga gitu loh ya. Ingat namanya tapi lupa apa ya. Lupa pengertian maksudnya, lupa apa tafwid. Keulang lagi besok, baru ingat lagi. Emang malu deh, udah 40 ke atas ya gitu begitu udah ada. Itu yang disebut sebagai tafwidul qurwah ya, tafwid dari seorang perempuan yang merdeka. Wa amma tafwidul amati, adapun penyerahan tafwid dari amah, budak perempuan. Jadi ada amah ini budak apa? Perempuan. Lawannya tadi apa? Qurwah lawannya. Falahu suratani. Tafwid pada amah itu ada dua bentuk contohnya, ada bentuk dua kasusnya. An yaqula sayyiduha, pertama tuan ini budak perempuan, dia mengatakan zawwatukaha bila mahrin, bilang ke laki-laki nih, saya nikahi engkau wahai laki-laki kepada budak perempuan aku tanpa mahar. Itu namanya apa tuh? Tafwidul amah. Tafwidul amah tuh. Au yaskuta, atau tuannya apa? Tuannya diam. Kama qala Asy-Syarih, sebagaimana yang dikomentari oleh Asy-Syarih. Jelas ya? Saya ini deh, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عبادة الصحب والحمد لله في البدء والثناء. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' wa daraji. Ya Rasulullah salam
سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هدانا الله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.